Bagian 14, Dilema. Hingga sore hari, Anita dan Arya masih di rumah Nia. Tapi keduanya akhirnya bingung saat hendak pamit pulang. Bagaimana harus izin pada Ibu Rati? Haruskah Arya menginap? Tapi bagaimana caranya? Nia yang menyadari kegelisahan sahabatnya itu akhirnya mencoba berbicara pada mamanya. "Ma, Mas Arya pulang dulu ya. Sebentar malam ada jadwal operasi di rumah sakit, jadi tidak bisa menginap," ucap Nia sangat berhati-hati. "Loh, kok masa pertama kali ke rumah mertua tidak menginap?" jawab Ibu Ratih dengan wajah kecewa. "Sudah terlanjur janji sama pasien, Ma. Kalau ditunda, bisa membahayakan nyawa pasien," ucap Arya kemudian. "Sudahlah kalau begitu. Padahal Mama masih kangen sama anak Mama ini." Bu Ratih membelai pipi Nia penuh kasih sayang. "Nia nginap di sini saja, Ma," jawab Nia cepat, takut kalau mamanya menyuruhnya ikut lagi ke rumah Arya. "Loh, masa suami mau kerja kamu tidak mengurusnya? Tidak boleh kayak begitu, Nia." Ucapannya membuat semuanya jadi bingung. Mereka terperangkap dengan sandiwara yang mereka buat sendiri. "Tidak apa-apa, Ma. Kan Nia masih kangen sama Mama. Biar Nia nginap di sini dulu, beberapa hari menemani Mama." Ibu Rati menatap wajah Arya. Ada keraguan di matanya. "Lagi pula, aku ada tugas di luar kota seminggu ini. Jadi aku titip Nia di sini ya, Ma." Akhirnya Ibu Ratih setuju membiarkan Nia menginap di rumah itu, diiringi tarikan nafas kelegaan dari semua yang ada di ruangan itu. Sepulang dari rumah Nia, Anita terus menatap kakaknya. Ia sama sekali tak mengerti kenapa kakaknya bertindak seperti itu. Kakak tahu resiko yang kakak ambil dari kebohongan ini?" tanya Nia dengan suara sedikit meninggi. "Aku tak punya pilihan lain, Nit. Kalau aku mengecewakan Ibu Rati, itu bisa berakibat fatal. Apakah kamu tega melihat Nia menanggung kesedihan lagi?" jawab Dokter Arya. "Tapi Kak, seminggu ini kita mungkin bisa berbohong. Tapi bagaimana selanjutnya?" tanya Anita dengan wajah muram. "Itulah yang aku pikirkan, Nit." Terdengar tarikan nafas Dokter Arya sangat berat, menandakan kebimbangan hatinya. "Sudahlah, nanti aku pikirkan caranya," ucap Dokter Arya sambil menghentikan laju mobilnya karena telah sampai di halaman rumahnya. Sementara Anita terus memikirkan bagaimana jalan keluar yang harus ditempuh. Ia tahu kakaknya tidak mencintai Nia. Kalau Anita menyuruhnya benar-benar menikahi Nia, kakaknya itu tidak mungkin setuju. Anita tahu kalau kakaknya itu telah mencintai gadis lain, rekan seprofesinya. Walau tidak menjalani yang namanya pacaran, tapi mendengar kakaknya sering memuji rekannya yang bernama Dokter Pipit, Anita yakin kakaknya telah jatuh cinta. Di kamarnya, Arya menghempaskan diri di kasur. Perasaannya campur aduk. Rasa kasihan terhadap Nia telah membuatnya melakukan kebohongan besar, dan pasti sulit untuk keluar dari kebohongan itu. Benar kata pepatah, sekali engkau berbohong, maka engkau akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Itulah yang terjadi padanya sekarang. Awalnya ia berbohong telah menikah dengan Nia. Pada akhirnya, ia berbohong lagi kalau malam ini ada jadwal operasi. Kemudian, berbohong kalau ia akan keluar kota. Arya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bayangan Dokter Pipit berkelebat di depan matanya. Gadis itu sangat cantik. Lesung pipinya terlalu manis saat ia tersenyum. Selain itu, ia juga termasuk dokter yang sangat berdedikasi di bidangnya. Ia dokter ahli penyakit dalam yang manis. Gumamnya,
Arya membayangkan wajah dokter Pipit yang akhir-akhir ini sering hadir dalam batangnya. Astagfirullah, tak seharusnya aku seperti ini. Ia segera bangun dari tempat tidurnya, kemudian ke kamar mandi membersihkan diri. Ia lanjutkan berwudu. Ia baru ingat belum melaksanakan sholat Isya. Seminggu berlalu, namun dokter Arya tak jua menemukan jalan keluar dari kebohongan yang telah ia perbuat. Sejak pagi, Ibu Ratih telah beberapa kali menelponnya, menanyakan keadaannya dan menyuruhnya untuk segera menjemput Nia. Arya bingung sendiri akhirnya. Di rumah sakit pun, ia tidak konsentrasi. Untungnya hari ini tak ada jadwal operasi, jadi ia bisa segera pulang. Buk. Tiba-tiba ia menabrak seseorang akibat berjalan sambil terus menghayal. Maaf dok. Sosok gadis berhijab pink, lengkap dengan jubah dokternya terlihat tergagap meminta maaf. Padahal dokter Arya yang menabraknya. Oh, saya yang minta maaf dok. Terlalu terburu-buru jadi tidak sadar ada dokter di depanku. Jantung dokter Arya berdegup menatap mata hitam gadis berlesung pipi itu. Dia memang selalu membuat dokter Arya terpesona. Ia segera mengalihkan pandangannya dari gadis manis yang telah beberapa bulan ini selalu bertahta di pikirannya. Dokter Pipit hanya tersenyum menimpali penjelasan dokter Arya, kemudian berlalu. Sikapnya yang selalu tenang dan berwibawa itu yang membuat dokter Arya tertarik. Ia tak seperti gadis lain yang selalu mencari-cari perhatian pada dokter Arya. Ia gadis kalem dan soleha persis seperti yang selama ini dokter Arya impikan. Pikiran apa ini? Dokter Arya menepuk jidatnya saat menyadari gadis itu telah hilang dari pandangannya. Pesan masuk dari Android mengalihkan perhatiannya. Nah, mama kangen. Pulang jam berapa? Pesan itu menyadarkan dokter Arya akan janjinya pada Ibu Ratih untuk pulang selepas maghrib. Sengaja ia menjanjikan selepas maghrib, supaya ia bisa menjemput Anita di rumahnya dan menemaninya ke rumah Nia. Tak elok rasanya jika ia datang sendiri ke sana tanpa ditemani adiknya. Apa yang akan kakak katakan sampai di sana? Apakah kakak akan kembali berbohong lagi? Pertanyaan Anita semakin membuat dokter Arya bingung. Entah apa yang harus dikatakannya pada Ibu Ratih nantinya. Tidak mungkin juga ia terus berbohong. Ia merasa berdosa pada wanita itu, dan juga pada Nia. Pasti Nia sangat tertekan. Tapi Arya merasa tak punya jalan lain selain berbohong saat itu. Sesampainya di rumah Nia, dokter Arya disambut oleh Ibu Ratih dengan hangat. Bak seorang kekasih yang sudah lama merindukan pujaan hatinya. Semua tersenyum menyaksikan tingkah Ibu Ratih yang bermanja pada dokter Arya. Seakan ia menemukan anaknya yang telah lama hilang. Padahal anaknya adalah Nia. Perasaan tidak enak hati memenuhi hati Nia melihat mamanya bertingkah seperti itu. Nia takut dokter Arya akan tersinggung dan marah akan hal itu. Karena tak punya alasan untuk pulang, terpaksa Arya menginap di rumah Nia. Dengan perjuangan yang cukup berat, dokter Arya menunggui Ibu Ratih tertidur, kemudian dokter Arya ke kamar tamu untuk tidur, sementara Anita bersama Nia. Pagi sekali mereka dikejutkan oleh seorang wanita yang menggebrak pagar depan rumah sambil berteriak-teriak. Seorang wanita parubaya dengan penampilan glamor berteriak-teriak tidak jelas di depan pagar rumah Nia. Wanita itu cuma memakai dress selutut berwarna putih. Bibirnya begitu mencolok oleh gincu merah membara. Entah apa yang dikatakannya, sehingga semua keluar rumah untuk melihatnya kecuali Ibu Ratih yang masih tidur. Nia mendekati wanita itu. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu berteriak-teriak di depan rumah saya? Tanya Nia sopan untuk meredam sedikit amarahnya. Terlihat matanya berkilat menahan amarah yang memuncak seakan ingin menerkam Nia. Hei Jang, dasar perempuan tak tahu malu. Masih juga kau berani tampakkan batang hidungmu di sini. Ucap wanita itu sambil terus mendorong pagar rumah Nia. Nia segera membuka pagar agar tak mengundang perhatian tetangga.
Namun karena wanita itu tak henti-hentinya berteriak-teriak dan terus mengumpat Nia dengan kata-kata yang tak pantas, akhirnya para tetangga ikut menyaksikan kehebohan itu. "Tenang Bu, tenang. Sebenarnya ini ada apa?" tanya Arya yang ikut keluar mendengar kekacauan itu. "Hei kamu, jangan ikut campur ya. Ini bukan urusan kamu. Saya berurusan dengan itu," ucapnya sambil menunjuk wajah Nia, membuat Nia mundur beberapa langkah ke belakang karena terkejut. "Ya Allah, Ibu Amanda. Ada apa, Bu? Kenapa bisa Ibu ada di sini?" Ucapan Pak Adi membuat wanita yang disebut Ibu Amanda itu berhenti sejenak berteriak. Ia menatap Pak Adi dengan dada yang naik turun menahan amarah. "Seharusnya Pak Adi mendidik anak perempuan Pak Adi baik-baik. Jangan sampai jadi pelacur," teriaknya pada Pak Adi kemudian. Seketika wajah Nia berubah merah. Rasa malu dan sedih kembali mengguncang perasaannya. "Tenang Bu, semua bisa dibicarakan baik-baik," ucap Pak Adi berusaha untuk tenang. "Pokoknya aku tidak akan melepaskan anak Bapak. Aku akan menghancurkan hidupnya seperti ia menghancurkan hidupku," ucap wanita itu lagi sambil menatap tajam ke arah Nia. Bersambung.